Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Esther Raja Gugu Boru Lumban Gaul, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu di pagi hari ini yang memberikan kami kehidupan yang baru, nafas serta sukacita. Bapa di sorga, sebelum kami mengawali setiap kegiatan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah penuntun kami untuk melakukan aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang satu hari ini, agar kami boleh dituntun firman-Mu melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus dan sucikanlah kami, agar kami layak mengerti serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 18. 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Pigelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita, yaitu ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema dari renungan kita di pagi hari ini, peliharalah harta yang indah. Apakah itu harta yang indah? Apakah rumah mewah, emas atau berlian, atau pakaian mewah, atau barang-barang mewah yang sangat diinginkan oleh setiap orang? Ada orang mengatakan bahwa harta yang indah itu adalah keluarga. Dan ada juga yang mengatakan bahwa harta yang indah itu adalah kekayaan, kuasa, dan kehormatan, serta segala kemewahan yang melekat dalam diri seseorang. Jika demikian, maka pusat perhatian manusia terhadap harta yang indah itu adalah hanya tertuju kepada apa yang dilihatnya dan apa yang melekat pada dirinya. Ternyata semua yang dianggap harta yang indah ini menurut manusia adalah berlalu.
Sebab bumi dan segala isinya akan berlalu, tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Sesungguhnya harta yang indah yang dimaksud dalam renungan ini adalah sesuatu yang berharga dan sifatnya kekal dan menjamin kepada hidup untuk selama-lamanya, tidak berlalu dan tidak akan hilang. Itulah harta yang indah. Sebuah cerita inspiratif dan motivasi untuk kita boleh mengerti dan memahami tentang apa itu harta yang indah. Ceritanya demikian, seorang petani kaya mati meninggalkan kedua putranya. Sepeninggal ayahnya, kedua putra ini hidup bersama dalam satu rumah. Sampai suatu hari mereka bertengkar dan memutuskan untuk berpisah dan membagi dua harta warisan ayahnya. Setelah harta dibagi, masih tertinggal satu kotak yang selama ini disembunyikan oleh ayah mereka. Mereka membuka kotak itu dan menemukan dua buah cincin di dalamnya. Yang satu terbuat dari emas bertatahkan berlian, dan yang satu terbuat dari perunggu murah. Melihat cincin berlian itu, timbullah keserakahan sang kakak. Dia menjelaskan, "Kurasa cincin ini bukan milik ayah, namun warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya untuk anak cucu kita. Sebagai saudara tua, aku akan menyimpan yang emas, dan kamu simpan yang perunggu." Demikian dikatakan kepada sang adik. Sehingga sang adik hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, ambil saja yang emas, aku ambil yang perunggu." Keduanya mengenakan cincin tersebut di jari masing-masing dan mereka pun berpisah. Sang adik merenung, tidak aneh kalau ayah menyimpan cincin berlian yang mahal itu. Tetapi mengapa ayah menyimpan cincin perunggu murahan ini? Dia mencermati cincinnya dan menemukan sebuah kalimat terukir di cincin itu. Kalimat itu demikian, "Ini pun akan berlalu." "Oh, rupanya ini mantra ayah," gumamnya sembari kembali mengenakan cincin tersebut. Kakak beradik tersebut mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika panen berhasil, sang kakak berpesta pora, bermabuk-mabukan, lupa daratan. Ketika panen gagal, dia menderita tekanan batin, tekanan darah tinggi, hutang di sana-sini. Demikian terjadi dari waktu ke waktu sampai akhirnya dia kehilangan keseimbangan batinnya, sulit tidur, dan mulai memakai obat-obatan penenang. Akhirnya dia terpaksa menjual cincin berliannya untuk membeli obat-obatan yang membuatnya ketagihan. Sementara itu, ketika panen berhasil, sang adik mensyukurinya, tetapi dia teringatkan oleh cincinnya. Seperti kata yang disampaikan oleh ayahnya, "Ini pun akan berlalu." Jadi dia pun tidak menjadi sombong dan lupa daratan. Ketika panen gagal, dia juga ingat bahwa ini pun akan berlalu. Jadi ia pun tidak larut dalam kesedihan. Hidupnya tetap saja naik turun, kadang berhasil, kadang gagal dalam segala hal. Namun dia tahu bahwa tiada yang kekal adanya. Semua yang datang hanya akan berlalu. Dia tidak pernah kehilangan keseimbangan batinnya. Dia hidup tentram, hidup seimbang, hidup bahagia. Demikian cerita inspiratif ini. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan,
Menjelang akhir hidup, saat Paulus berada di penjara, Paulus bukan mengeluh dan minta dikasihani, melainkan menyemangati teman sekerjanya dan mengingat hal-hal baik, juga kelebihan serta ketekunan dari anak kandung rohaninya, yaitu Timotius, untuk mengobarkan karunia Allah. Paulus mengingatkan supaya Timotius memelihara harta yang indah yang dipercayakan kepadanya, yaitu keyakinan dan iman kepada Yesus Kristus yang telah diwariskan oleh nenek dan ibunya dalam pertumbuhan iman dan rohaninya, supaya ia bersedia mengorbankannya. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Paulus juga mengingatkan bahwa perjalanan hidup bukan ke arah awal seperti lingkaran, melainkan ke arah akhir atau ujung, bagaikan garis lurus. Sambil mempersiapkan hari akhir itu, orang yang telah di dalam kasih telah mengingatkan hal-hal penting dalam iman Kristiani. Paulus menekankan hal yang mendasar dalam kehidupan beriman, yaitu kasih karunia Tuhan yang kekal. Sebelum semua zaman dan sebelum dunia diciptakan, dan kita telah masuk di dalamnya, karena beriman di dalam Kristus Yesus yang sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Paulus rela menderita dan tidak malu dalam pemberitaannya, karena yang diberitakannya adalah sangat jelas. Dia tahu dan ia kenal serta dipercayainya. Dia juga yakin bahwa Tuhan yang dipercayainya itu memeliharakan apa yang telah dipercayakan baginya hingga pada hari Tuhan. Itulah harta yang indah, harta yang mahal. Kita semua telah ditetapkan sebagai pemberita, rasul, dan guru atas kasih karunia yang telah kita terima dan meneruskannya kepada orang-orang di sekitar kita masing-masing. Ini perlu diteladani, dipegang, dipatrikan, serta dikobarkan, dan dilakukan di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Inilah jalan kita memelihara harta yang indah yang telah diberikan kepada kita dengan kuasa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyegarkan dan menyemangati kami, serta memotivasi kami untuk kami boleh menjalani hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk memelihara harta yang Engkau percayakan bagi kami, yaitu dengan beriman kepada Kristus dan bertekun memberitakan Engkau serta mengobarkan Engkau dalam kehidupan kami terhadap orang-orang di sekitar kami masing-masing. Biarlah kami menjadi berkat seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini, ketika kami mengawali aktivitas kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sebab tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, boleh membawakan sukacita bagi kami dan menjadi syukur serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih yang senantiasa mengudara, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita melalui renungan seperti di pagi hari ini, agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui penyiaran ini dapat memberikan semangat baru, membangkitkan iman mereka, meneguhkan iman mereka untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, pimpin kami selalu
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Borutari Horan dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB.
Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran bersama 22 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung, Nyonya Tampu Bolon dengan nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.